wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Isma, aku dari Kornel LKUMS. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau ngejelasin tentang eubakteria atau bakteria. Oke, pada kesempatan kali ini, kita mau ngebahas tentang apa aja. Yang pertama adalah pengertian dari eubakteria atau bakteria itu sendiri. Kemudian nanti tentang ciri-ciri dari bakteri. Terus yang ketiga ada kita membahas tentang struktur tubuh dari bakteri. Terus ada pengelompokan atau klasifikasi dari bakteri. Dan yang terakhir tentang cara perkembangbiakan dari bakteri itu sendiri. Oke, langsung aja kita ke pembahasan yang pertama tentang pengertian dari bakteri atau eubakteria. Jadi, apa sih eubakteria itu? Nah, ini ada gambaran umum dari eubakteria atau bakteri. Nah, jadi eubakteria itu merupakan organisme uniseluler prokaryotik. Nah, uniseluler itu artinya dia bersel satu. Nah, kalau prokaryotik artinya tidak memiliki membran inti. Jadi, organisme uniseluler prokaryotik berarti organisme dia itu yang bersel satu dan tidak mempunyai membran inti. Nah, eubakteria itu diambil dari bahasa Yunani, dari kata eu yang artinya sejati. Nah, jadi itulah mengapa eubakteria itu seringkali hanya disebut sebagai bakteri. Jadi kalau kita ngomong bakteri itu sama aja dengan eubakteria. Nah, ini ada beberapa contoh dari bakteri atau eubakteria. Yang pertama ada Shigella dysentery. Nah, bakteri Shigella dysentery ini adalah jenis bakteri yang dia itu menyebabkan penyakit difteri. Terus ada bakteri Acetobacter sillinum, yaitu bakteri yang dia digunakan untuk proses pembuatan nata de coco. Terus ada bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga ada bakteri Treponema pallidum dan masih banyak lagi jenis-jenis bakteri. Oke, lanjut ke ciri-ciri dari bakteri. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari bakteri itu? Yang pertama, bakteri seperti yang tak sebutin di awal tadi, dia itu merupakan organisme uniseluler prokaryotik, artinya organisme yang dia itu bersel satu dan tidak mempunyai membran inti. Terus dari ukurannya sendiri, dia itu berukuran sekitar 1-5 mikrometer. Kemudian ciri selanjutnya adalah dinding sel dari bakteri itu terdiri dari peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu merupakan komponen penyusun dari dinding sel bakteri yang dia itu terdiri dari polisakarida. Nah, ciri yang keempat itu adalah ketika si bakteri itu berada di lingkungan yang kurang menguntungkan, kayak lingkungan ekstrem, kayak itu, nanti si bakteri itu bisa membentuk yang namanya endospora. Terus ciri yang kelima itu adalah si bakteri atau eubakteria ini, dia itu bisa menghasilkan membran lipid. Dan yang terakhir, eubakteria atau bakteri itu mengandung RNA polimerase sederhana. Nah, itu beberapa ciri-ciri dari bakteri. Yang lanjut ke struktur tubuh atau penyusun dari tubuh bakteri. Nah, ini ada gambaran secara umum struktur tubuh dari si bakteri. Ada dari luar ada virus atau vili, ada alat geraknya berupa flagel, habis itu dari yang paling luar ada kapsul, lapisan selanjutnya ada dinding sel, habis itu lapisan bawahnya ada membran plasma, dan di dalam sel itu nanti ada sitoplasma berupa cairannya, ada ribosom yang dia pun menyebar di sitoplasma, dan juga ada materi genetik dari si bakteri itu sendiri. Oke, langsung aja kita bahas dari yang paling dalam, yaitu ada kromosom bakteri. Nah, kromosom dari bakteri dia itu bentuknya sirkuler. Nah, kromosom yang mana? Kromosom yang ini. Nah, fungsi dari kromosom bakteri dia itu adalah untuk menyimpan materi genetik bakteri. Nah, materi genetik bakteri itu adalah DNA. Lanjut ke struktur yang selanjutnya, itu ada ribosom. Nah, ribosom itu adalah organel kecil yang dia itu fungsinya untuk sintesis protein. Nah, ribosom itu adalah yang bulir-bulir biru ini yang menyebar di sitoplasma. Jadi, letak dari ribosom bakteri dia itu menyebar di sitoplasma bakteri. Terus ada struktur plasmid. Nah, kalau plasmid itu biasanya dia itu hampir samakan dengan kromosom, tapi sebenarnya plasmid bakteri dan kromosom bakteri itu beda dan dia itu merupakan struktur yang terpisah. Nah, kalau ini yang kromosom bakteri, ini yang plasmid bakteri. Nah, kalau plasmid itu dia fungsinya untuk rekayasa genetika, letaknya itu juga ada di sitoplasma bakteri.
Kemudian ada sitoplasma sendiri. Nah, sitoplasma itu ada yang tidak berwarna yang ada di sel bakteri. Nah, jadi sitoplasma itu adalah cairan yang mengisi dari sel bakteri itu sendiri. Nah, sitoplasma itu tersusun oleh berbagai zat, yaitu ada disusun oleh air, protein, lemak, karbohidrat, garam mineral, dan lainnya. Nah, di sitoplasma itu juga menyebar yang namanya ribosom. Nah, fungsi dari sitoplasma sendiri adalah dia itu adalah tempat untuk berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme bakteri. Contohnya itu kayak sintesis protein, pencernaan makanan. Nah, itu semua itu terjadi di sitoplasma. Terus struktur selanjutnya ada dinding sel bakteri. Ini atau cell wall, dinding sel. Nah, dinding sel bakteri dia itu terdiri dari peptidoglikan itu adalah polisakarida yang berikatan dengan protein. Dinding sel atau cell wall dia itu fungsinya untuk perlindungan dan untuk membentuk struktur dari bakteri. Selanjutnya ada struktur membran sel atau membran plasma. Nah, jadi urutannya itu ada dinding sel, kemudian lapisan di bawah dinding sel itu ada si membran plasma atau membran sel. Nah, fungsi dari membran sel itu adalah untuk perlindungan sekaligus untuk transfer materi atau tukar materi. Jadi dia yang akan mengatur keluar masuk zat ke dalam maupun keluar dari si sel bakteri ini. Itu harus melewati membran sel. Struktur yang selanjutnya ada kapsul. Nah, kapsul itu dia strukturnya di luar dari dinding sel. Nah, tetapi kapsul itu enggak semuanya dimiliki oleh bakteri. Ini tidak semua bakteri itu mempunyai kapsul, cuman bakteri patogen aja yang dia itu punya kapsul. Nah, fungsi kapsul pada bakteri patogen itu adalah untuk mencegah fagositoksis. Jadi, untuk perlindungan diri dari si bakteri patogen itu. Nah, itu fungsi dari kapsul. Kapsul itu cuma dimiliki oleh bakteri patogen aja. Terus untuk struktur yang terakhir ada flagel. Nah, flagel itu yang panjang ini. Nah, flagel ini dia itu fungsinya sebagai alat gerak dari bakteri. Nah, itu tadi beberapa struktur dari tubuh bakteri. Lanjut ke pembahasan klasifikasi bakteri atau pengelompokan bakteri. Nah, bakteri itu dia itu bisa diklasifikasikan berdasarkan apa aja. Yang pertama itu bisa dikelompokkan berdasarkan bentuk dan jumlah flagelnya, kemudian berdasarkan pewarnaan gram atau dari dinding sel bakteri, kemudian dari kebutuhan oksigennya, dan yang terakhir dari cara dia mendapatkan makanan. Nah, yang pertama berdasarkan bentuk dan jumlah flagel. Nah, kalau dari bentuknya itu secara umum ada 3 bentuk. Yang pertama itu ada kokus atau bulat, kemudian ada basil atau batang, dan ada spiral. Nah, kalau kokus sendiri atau bulat atau bola itu nanti masih dibagi lagi. Kalau dia itu berpasangan dua-dua, berarti namanya diplococcus. Kalau dia itu bentuk rantai, berarti namanya streptococcus. Nah, kalau fokusnya itu dia membentuk bergerombol seperti anggur, itu disebutnya sebagai staphylococcus. Nah, kalau basil juga sama, ada dia yang berpasangan dua-dua, ada yang dia membentuk rantai, gitu. Terus kalau yang spiral itu nanti ada yang berbentuk koma, kayak Vibrio chlorella, yaitu berbentuk koma, dan juga ada yang spiral. Contohnya ada bakteri Treponema pallidum. Itu kalau klasifikasi bakteri berdasarkan bentuknya. Kemudian kalau berdasarkan jumlah flagel atau alat geraknya, itu yang pertama ada atrik. Atrik berarti dia bakteri yang itu tidak mempunyai flagel. Nah, kalau flagelnya cuma hanya satu, namanya disebutnya monotrik. Kalau flagelnya itu satu di kedua sisi dari bakteri, jadi ada satu di sisi yang sini, ada satu flagel di satu sisi yang lain, disebutnya sebagai amfitrik. Nah, kalau ada beberapa flagel pada salah satu sisi bakteri, itu disebutnya logotrik. Kalau flagelnya itu menyebar di seluruh sisi bakteri, disebutnya sebagai peritrik. Nah, selanjutnya klasifikasi bakteri berdasarkan pewarnaan gram. Jadi, berdasarkan pewarnaan gram, bakteri itu dibagi menjadi 2 jenis.
Ada bakteri gram positif dan ada bakteri gram negatif. Nah, kalau bakteri gram positif, dia itu dinding selnya berupa peptidoglikan yang tebal. Jadi lapisan peptidoglikannya di dinding sel bakteri itu tebal banget. Nah, kalau bakteri gram positif ini diberi pewarnaan gram, nanti dia akan menghasilkan hasil positif, yaitu berupa warna ungu. Nah, kalau bakteri gram negatif, itu lapisan peptidoglikannya itu tipis. Dan kalau misalnya dia diberi pewarnaan gram, nanti menunjukkan hasil negatif atau berwarna merah. Nah, ini gambarnya dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi kalau bakteri gram positif, dia itu kan lapisan peptidoglikannya tebal. Ini peptidoglikannya tebal yang positif. Dan dia nanti menghasilkan hasil yang positif, yaitu warna ungu. Nah, kalau bakteri gram negatif, itu peptidoglikannya lebih tipis. Dan di lapisan luarnya itu masih ada membran lagi. Nah, nanti kalau gram itu menghasilkan hasil yang negatif, yaitu berwarna merah. Terus klasifikasi yang selanjutnya itu adalah berdasarkan kebutuhan dari oksigen. Jadi berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri itu dibagi menjadi dua. Ada bakteri aerob dan juga bakteri anaerob. Nah, kalau bakteri aerob, dia adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup. Contohnya itu ada bakteri nitrifikasi. Nah, kalau bakteri anaerob itu adalah bakteri yang dia itu bisa hidup tanpa oksigen. Jadi dia di lingkungan yang tidak ada oksigen, bakteri itu tuh malah bisa hidup. Nah, contohnya itu ada bakteri Micrococcus nitrificans. Nah, klasifikasi yang terakhir adalah berdasarkan cara bakteri mendapatkan makanan. Nah, berdasarkan cara mendapatkan makanan itu nanti dibagi dua kelompok besar. Yang pertama ada autotrof dan juga ada heterotrof. Kalau autotrof berarti si bakteri itu bisa memproduksi makanannya sendiri. Nah, kalau heterotrof dia itu mendapatkan makanan dari organisme lain. Kalau bakteri autotrof itu dibagi lagi menjadi dua, ada bakteri fotoautotrof dan ada kemoautotrof. Kalau fotoautotrof berarti si bakteri itu memproduksi makanannya itu dengan menggunakan energi cahaya. Nah, kalau kemoautotrof berarti bakteri itu memproduksi makanannya dengan menggunakan energi kimia. Nah, terus bakteri yang heterotrof, yaitu bakteri yang dia itu mendapatkan makanan dari organisme lain. Itu dibagi dua lagi menjadi parasit dan saprofit. Nah, kalau bakteri yang parasit, berarti dia makanannya dari inang atau bakteri lainnya. Nah, kalau bakteri yang saprofit, berarti dia mendapatkan makanan dari sisa organisme yang telah mati. Nah, itu untuk beberapa klasifikasi dari bakteri. Nah, pembahasan selanjutnya adalah tentang cara perkembangbiakan bakteri. Nah, bakteri itu bisa berkembang biak dengan dua cara, dengan aseksual dan juga dengan seksual. Nah, kalau secara aseksual, bakteri itu menggunakan proses membelah diri, yaitu dengan proses pembelahan biner. Nah, proses pembelahan biner itu artinya setiap sel bakteri itu nanti dia akan membelah dirinya menjadi dua. Jadi kalau aseksual, si bakteri itu langsung membelah menjadi dua. Nah, kalau secara seksual, itu bakteri itu harus melakukan pertukaran genetik dulu dengan bakteri lainnya. Nah, prosesnya disebut juga dengan proses rekombinasi DNA. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang eubakteria atau bakteri.